dari Kintab, Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya, apa pandangan Alkitab tentang LGBT? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Apa pandangan Alkitab dengan LGBT? Baik, terima kasih. Kalau dahulu memang kalau orang isi formulir, kalau ditanya apa gender atau jenis kelamin, maka hanya ada dua pilihan, male atau female, atau dalam bahasa Indonesia laki-laki atau perempuan. Tapi di beberapa formulir sekarang, khususnya yang berada di luar negeri, bahkan di dalam mengadakan perjalanan, membeli tiket dan lain sebagainya, sudah mulai ada di mana pilihannya bukan hanya dua, bukan hanya male dan female, tetapi sudah ada juga unidentified, atau sudah ada juga kategori-kategori lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ini secara singkat saja, bukan menjawab tapi menanggapi secara singkat, mari kita baca Alkitab di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi semenjak awal, semenjak penciptaan, Tuhan Allah menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Bahkan waktu disebutkan mengenai pernikahan di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-24, mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dalam bahasa aslinya, dan bersatu dengan perempuannya, sehingga keduanya menjadi satu daging, laki-laki dan perempuan. Sangatlah konsisten. Namun bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir dipengaruhi dengan berbagai macam budaya-budaya kafir, dan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan jahat, bukan hanya bangsa Israel. Kalau kita baca cerita tentang Sodom dan Gomora, waktu itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi, di mana orang sekota Sodom atau di kota Sodom, laki-laki menggedor pintu rumah Lot. Ada tamu, dua orang laki-laki di situ, mereka katakan, biarkan mereka keluar supaya kami pakai dia. Ini kan suatu penyimpangan yang terjadi. Dan di waktu penciptaan, perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, itu sangatlah jelas, laki-laki dan perempuan. Tetapi di banyak tempat sudah mulai ada sekarang garis di antaranya. Tadinya garis itu tipis. Katakanlah kalau ada warna hitam dan warna putih, tadinya tidak ada garis abu-abu. Begitu hitam, sebelahnya langsung putih, atau begitu putih, sebelahnya langsung hitam. Tetapi mulai nampak ada sedikit garis abu-abu, dan garis yang abu-abu itu makin lama makin lebar, makin lebar, makin lebar. Bahkan sekarang antara abu-abu dan hitam ada warna yang lain, antara abu-abu dan putih sudah ada warna yang lain, sehingga sudah mulai ada jembatan yang menjembatani dari putih ke arah hitam dan dari hitam ke arah putih karena disambung dengan garis abu-abu tersebut. Tapi sejak awalnya bukan itulah rencana Allah. Dan yang idealnya itu bukanlah rencana Allah, dan itu tidak bisa dipraktikkan oleh umat-umat Tuhan. Salah satu bentuk yang sangat sederhana
melalui mana Allah ingin mengajarkan kepada orang-orang Israel untuk betul-betul jelas dalam identitas mereka, entah laki-laki atau perempuan. Boleh kita baca itu di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, Ulangan 22 ayat yang ke-5 tentang berbagai peraturan. Salah satunya ayat yang ke-5 ini mengatakan, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi mengapa dari sudut pandang pakaian? Karena dari melihat pakaian, orang bisa melihat identitas seseorang. Katakanlah kita lihat dari jauh seseorang yang berseragam, katakanlah seragam, saya tidak bisa tunjukkan gambar, ada topi, ada ikat pinggang warna putih, di atas ada coklat muda, coklat tua dengan sepatu yang sangat baik, ada memegang mungkin petakan apa. Ini adalah polisi. Ini adalah polisi. Jadi sudah sangat jelas. Jadi kalau ada orang yang suka menyamar, yang biasa disebut gadungan, supaya mereka disangka juga sebagai berprofesi. Saya pinjam profesi ini untuk digunakan sebagai ilustrasi. Sebagai polisi, tidak jarang lihat berita di hubungan dan lain sebagainya, dan ada saja orang yang mau untuk ditipu, atau bukan mau tapi tertipu karena betul-betul melihat dari pakaiannya, atributnya dan lain sebagainya. Alkitab mengajarkan yang laki-laki ya laki-lakilah, yang perempuan ya perempuanlah. Mungkin pakar-pakar psikologi ingin menerangkan ini dari sudut pandang psikologi tentang perasaan-perasaan, lalu kemudian bawaan-bawaan dan tabiat-tabiat yang ada pada diri seseorang, dan mau membahas itu dari sudut pandang psikologi, boleh saja, tetapi apapun hasilnya, tetap yang Alkitab katakan hanya ada dua yang Tuhan Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kurang lebih tanggapannya secara singkat ya, demikian. Terima kasih.